ya, bagus. Harus sarapan ya, supaya ada tenaga. Oke. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kata kelas, pimpin doa anak, silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita dalam kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, jadi usahakan setiap kita memulai sesuatu harus berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita kerjakan mendapat hikmah dan pahala dan dilancarkan, ya. Nah, jadi sebelumnya Ibu cek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir ya, bagus. Semua hadir, harus ditingkatkan. Harus seperti ini terus. Semua harus hadir, ya. Nah, melihat anak-anakku semua hadir seperti ini, Ibu semakin bersemangat untuk mengajar, ya. Oke. Kemarin Ibu sudah mengajarkan tepuk PPK. Sudah tahu belum? Sudah, Ibu. Ya, kalau gitu Ibu langsung pimpin supaya semangat, ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, macam saya lihat masih ada yang malu. Ayo semua, tepuk tangan semua. Oke, sekarang kita ulangi sekali lagi ya. Saya harus lebih semangat, ya. Oke, satu, tepuk PPK. religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, PPKN. Aksi menyenangkan, yes! Wah, semangat sekali anak-anakku, sangat luar biasa. Lihat anak Rizky dibonceng sama bapaknya ya ke sekolah. Iya. Iya, bapaknya pakai helm tidak? Iya. Wah, bagus tidak untuk dicontoh kalau tidak pakai helm. Tidak, Ibu. Iya, jadi kalau naik motor harus memakai Helm. Kenapa saya tanya hal tersebut? Karena akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari Ini. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Minggu lalu belajar tentang apa ya? Ayo, ya anak putri silahkan. Tentang ketetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, penetapan penetapan Dasar Pancasila sebagai dasar negara. Iya, penetapan Pancasila sebagai Dasar negara. Coba Ibu mau tanya, masih ingat tidak? Yang menjadi dasar negara kita apa? Pancasila. Iya, tepuk tangan dulu. Jadi yang menjadi dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh siapa ya? Siapa yang masih ingat? BUPPKI. Siapa? BUPPKI. B. BUPPKI. Betul tidak BUPKI? Tidak, Ya, Ibu. siapa yang bisa? Anak putri lagi, masa anak putri terus? Ayo. BUPPKI. BPUPKI. Jadi anak norma, bukan BUPKI ya, tapi BPUPKI. iya BPUPKI. Siapa sih yang di antara kalian yang bisa menyebutkan kepanjangan BPUPKI? Ayo naik tangguh. Wah, silakan. B. Badan P. Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Betul. Iya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, tepuk tangan untuk
materi kita pada hari ini yaitu tentang norma dan keadilan. Dan yang menjadi subpokok bahasan kita pada hari ini yaitu norma dan kehidupan bermasyarakat. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang norma dan keadilan, dan subpokok bahasan yang akan kita bahas yaitu norma dalam kehidupan masyarakat. Dan adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat berpikir kreatif dalam menjelaskan pengertian norma, menjelaskan macam-macam norma, serta mengidentifikasi sumber-sumber norma beserta sanksinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekali lagi saya tekankan di sini, pertegas bahwa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan pengertian norma. Yang kedua yaitu menjelaskan macam-macam norma. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi sumber-sumber norma. Nah, jadi itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum Ibu masuk pada materi, Ibu mau mengajak kalian untuk menonton video terlebih dahulu. Ya, wah kalau Ibu mengatakan nonton video, semua semangat. Ya, video apakah itu? Jadi video yang akan Ibu tonton, silahkan dicermati baik-baik. Ya, ditonton baik-baik, karena setelah kalian tonton, Ibu akan meminta kalian untuk menceritakan apa sih yang terjadi pada video tersebut. Dan bisa juga bertanya. Jadi nanti Ibu menyuruh kalian untuk memberikan pertanyaan maupun pernyataan. Oke, siap? Siap, Ibu. PPKN aksi menyenangkan, yes! Berarti masih semangat. Belakang bisa kelihatan tidak? Bisa, Ibu. Iya, Ibu putar ya. Ya, silahkan ya Mas Pi, ditonton videonya baik-baik. Hai guys, saat berkendara di jalan raya biasanya ada saja pengendara yang tidak taat aturan. Mulai dari pemutar di sebelah tempat sampai melanggar aturan lalu lintas. Contohnya seperti beberapa orang berhenti yang malah malah terjadi akibat mereka lakukan. Mau tahu seperti apa? Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita tombol subscribe dan notifikasinya. Selamat datang di channel Terbaik.com. Dan kali ini kita akan membahas tentang anak pelanggaran lalu lintas yang berujung sial. Kenapa senyum-senyum? Lucu ya? Iya, Ibu. Lihatlah ibu yang nekat mengangkat pola kereta api ini. Dan itulah yang didapatkan pembalap. Hukum spion. Presiden negara membawa Scoopy pernah mencari 36 kali. Ya, oke, sudah ditonton tadi videonya. Ya, Nah, kira-kira apa yang terjadi di dalam video tersebut? Siapa yang bisa menceritakan? Iya, pintar. Apa? Menaati aturan pemerintah. Ya, tidak, katanya di dalam video itu tidak menaati aturan pemerintah. Siapa lagi? Ayo. Apa Bu? Ya, pernyataan dulu ya, pernyataan. Apa yang kalian lihat di dalam video yang telah kalian? Ya, anak-anak. Peraturan lalu lintas. Ya, video tersebut memperlihatkan masyarakat yang melanggar. Ya. Ada apa tadi di dalam? Ada kecelakaan. Ya, ada kecelakaan. Ada apa lagi? Ada ibu-ibu yang
Ya, ibu badan besar, bawaan banyak, baru menerobos Tapi kepala. Iya. Itu perbuatan yang patut dicontoh tidak? Tidak, Ibu. Ya, makanya di sini ada yang mamahnya seperti itu mungkin. Tidak, Ibu. Tidak. Tidak, Ibu. Syukur kalau begitu. Sekarang siapa sudah memberikan pernyataan? Siapa yang mau memberikan pertanyaan atas video yang telah ditonton tadi? Ayo. Saya Bu. Ya, anak Naomi, bagus sekali apa nak? Mengapa banyak kecelakaan Ibu? Iya, kata pertanyaan Naomi, kenapa sih di video tadi banyak sekali kecelakaan? Begitu ya? Iya Ibu. Iya. Tadi memang di dalam video banyak kecelakaan tidak? Banyak. Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaannya Naomi? Brenda. Karena masyarakat melanggar peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah. Iya, kata Brenda, karena masyarakat tersebut melanggar aturan yang sudah diatur oleh pemerintah. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Brenda. Siapa yang mau bertanya lagi? Ayo. Ayo, siapa yang mau bertanya lagi? Ya, anak putri, silahkan. Mengapa banyak sekali terjadi pelanggaran peraturan lalu lintas? Ya, jadi pertanyaan anak putri, kenapa sih banyak hampir sama ya pertanyaannya dengan Naomi? Ya, kenapa sih di jalan banyak sekali terjadi kecelakaan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Wah, anak Rizky. Ayo apa? Karena mereka melanggar peraturan lalu lintas. Karena mereka melanggar aturan lalu lintas. Pertanyaannya Putri, kenapa sih mereka melanggar aturan lalu lintas? Ya, siapa yang bisa menambahkan jawaban dari Rizky? Ayo. Ayo. Siapa yang mau menjawab pertanyaannya Putri tadi? Ayo. Oke, silahkan nak. Karena mereka tidak mengenal pentingnya aturan dan mereka hanya mementingkan kepentingan sendiri. Iya, katanya karena mereka cuma mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Tadi sama yang kalian lihat tadi kan, ibu-ibu sudah lihat ada palang kereta api masih saja menerobos. Nah, barangkali si ibu-ibu tadi tergesa-gesa ya. Dia terburu-buru mau cepat-cepat sampai di rumah. Walaupun kita cepat-cepat, tapi tetap harus taat pada aturan supaya tidak terjadi kekacauan sama dengan yang kita lihat tadi di dalam video. Iya, oke. Sekarang dengan video tadi kita lihat dengan penjelasan si Rizky tadi bahwa mengatakan kejadian tersebut bisa terjadi karena perbedaan kepentingan. Ya, ingat, kita sebagai manusia selain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu dan memiliki kepentingan masing-masing. Ya, dan kepentingan-kepentingan itulah yang bisa membuat kekacauan, ya, membuat kerusuhan karena mementingkan kepentingan pribadi masing-masing. Olehnya itu untuk mengantisipasi atau untuk mengatur hal tersebut maka dibuatlah yang disebut dengan norma. Sekarang ibu tanya, apa sih itu norma? Kemarin ibu sudah bagikan kalian bahan ajar tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang ibu mau lihat siapa sih di antara kalian yang betul-betul belajar di rumah. Yang belajar pasti tahu jawab, ya. Siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan apa itu norma? Ayo, Putri lagi, yang lain coba ayo. Apa sih itu norma? Ayo yang tahu. Bagus. Ratu. Norma adalah aturan atau ketentuan yang
aturan yang mengatur kehidupan Masyarakat. Siapa yang bisa ulangi? Ayo. Yang bisa ulangi. Apa sih itu norma? Coba anak Brenda. Siapa? Apa sih itu norma? Norma adalah Ayo, norma adalah ini. Jadi, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur Iya, yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Pakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku. Jadi itulah yang dimaksud dengan norma. Oke, Ibu pindah. Macam-macam norma. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam norma? saya Bu. Wah, kamu ayo. Norma kesusilaan. Yang lain lagi stop. Siapa lagi? Norma hukum. Norma hukum. Wah, bagus. Norma agama. Apa? Norma kesusilaan. Siapa yang bisa menyebutkan tempat-tempatnya? Saya Bu. Kamu. Ayo, atur. Norma agama, Norma agama. norma kesusilaan, Kesusilaan. norma kesopanan, Kesopanan. norma hukum. Iya, tepuk tangan. Berarti bahan ajar yang telah Ibu bagikan, kalian betul-betul pelajari di rumah, ya. Nah, itu tadi macam-macam norma. Tadi saya dengar ada norma agama. Apa sih itu norma agama? Siapa yang bisa? Norma yang bersumber dari Tuhan. Norma yang bersumber dari Tuhan. Contohnya apa itu? Rajin berrajin. Saya Bu. Iya. Rajin beribadah. Rajin beribadah. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang tadi Ibu mendengar ada norma hukum. Apa sih pengertian norma hukum? Ayo. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga pemerintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Iya, bagus kan, tepuk tangan. Nah, jadi norma hukum adalah norma yang bersifat memaksa. Tidak boleh tidak dilakukan karena sifatnya memaksa. Siapa yang bisa kasih contoh? Ayo. Contohnya norma hukum. Saya Bu. Ya, Brenda lagi. Yang lain dong. Macam berbuat melanggar peraturan-peraturan negara Bu. Melanggar peraturan-peraturan negara. Itu contoh norma hukum tidak? Ayo. Ya. Mentaati aturan yang telah diberikan. Ya, menaati aturan seperti apa itu? Ayo. Contohnya. Kayak contoh aturan lalu lintas. Ya, menaati rambu-rambu lalu lintas, memakai helm, berkendaraan harus membawa atau menggunakan SIM, helmnya itu contoh daripada norma hukum. Iya. Norma kesopanan. Siapa yang bisa kasih contoh norma kesopanan? Ayo. Saya Bu. Menghargai guru. Menghormati orang tua. Ketika berjalan di muka orang yang lebih tua, kira-kira seperti apa? Siapa yang bisa kasih contoh? Ayo, coba Ibu melihat
materi yang Ibu kasih semuanya telah dipelajari. Oke, sekarang Ibu mau membagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompoknya sama dengan yang kemarin. Ya, ada kelompok apa kemarin? Kelompok Patimura, kelompok Patimura, Sanudin, berarti ada 3 kelompok ya. Sekarang kelompok Patimura di sebelah sini, kelompok Sultan di sini, di sini. Ayo silakan bergerak. Diangkat ya, biasanya nanti aku diangkat. Ya, kasih rapat ya. Nah, ini kelompok apa? Patimura. Kelompok Patimura. Ya, di sini kelompok Hasanuddin, kelompok Yunadin. Ya, jadi ada 3 kelompok. Hah? Loh, ada Yunadin. Ya, iya. Kalau ada bicara sudah. Nah, jadi sudah terbentuk kelompoknya ada 3 kelompok. Kelompok Patimura, kelompok Sultan Hasanuddin, dan kelompok Yunadin. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya. Kelompok Sultan Hasanuddin, kelompok Yunadin. Nah, jadi silakan lihat di situ petunjuk pengerjaan LKPD. Silakan bergabung, berembuk di sini. Perhatikan baik-baik di situ. Kerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di sini. Baca baik-baik ya. Sudah. Semua harus aktif ya, jangan cuma 1 orang yang aktif. Semuanya harus aktif mencari jawaban apa yang diminta pada LKPD. Silahkan dikerja. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan langsung ditanyakan ke Ibu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk pengerjaannya. Silakan. Ayo, silakan nak. Yang mana? Yang ini ya? Ayo, silakan berembuk. Yang mana? Ya, ini mintanya seperti ya, apa yang terjadi di dalam gambar tersebut. Kira-kira apa yang terjadi di dalam gambar ini? Paham ya. Silakan kerja. Ya, coba cari di halaman ini. Baca ini, kemudian tuangkan nanti di sini. Bagaimana kelompok Sultan Hasanuddin? Sudah? Ya, kalau Sultan Hasanuddin yang mana tadi? Gugur. Apa yang terjadi di dalam sana? Apa yang terjadi di dalam gambar ini ya? Silakan. Nah, ini bahan ajarnya. Bahan ajarnya nanti kita di sini ya. Rizky.
mendapatkan sanksinya. Yang kelima, apa yang harus dilakukan agar tidak dilanggar norma kesusilaan? Jawabannya, harus jujur dalam perkataan dan perbuatan, menghormati sama, membantu orang yang membutuhkan, tidak mengganggu orang lain, menilai serta menghindari rasa iri dengki antar manusia. Itulah hasil diskusi yang telah kami buat. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, jadi silakan langsung. Kami kelompok Sejina kemudian dari kelompok Hatimura. Sebutkan contoh syarat. Dan Sanudin. Pembesaran jelas terada. Cara komunikasi. Boleh. Pesan sore. Kalau masih ada pertanyaan, kami dari kelompok Hatimura mempersilakan. Ya, ayo siapa yang mau bertanya lagi? Sudah tidak ada? Saya Bu. Sudah tidak ada? Nah, berarti sudah tidak ada. Satu bulan akan ditutup. Kalau sudah tidak ada, maka diskusi kami sampai di sini. Selamat pagi. Ya, tepuk tangan. Nah, jadi kelompok Ibu langsung apa ya? Kelompok Hatimura memaparkan tentang norma kesopanan. Jadi contoh tadi banyak dari Sultan Hasanuddin, kelompok Sultan Din yang mempertanyakan bagaimana sih contoh daripada norma kesusilaan. Nah, contoh daripada norma kesusilaan.
Ayo. Saya tanya. Terima kasih sudah kesempatan diberikan kepada saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Timura. Sebutkan contoh lain dari norma hukum, yaitu membayar pajak. Terima kasih. Terima kasih. Itulah jawaban kami dari kelompok Sultan Hasanuddin. Apakah kelompok Sultan Timura sudah puas? Puas. Bagaimana, sudah? Sudah ibu. Ah, sudah. Oke, lanjut. Kalau masih ada pertanyaan dari kelompok kami persilakan. Ya, kelompok cutnya di. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok yang jadi akan memberikan pasangan kepada Sultan Hasanuddin. Sebutkan upaya apa yang harus dilakukan dalam menjaga norma hukum. Dengar tidak pertanyaannya? Langsung kalau bisa diulang langsung. Kalau nggak ulang Upaya pasangan. apa yang harus dilakukan dalam menjaga norma hukum. Ya, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk apa tadi jalan itu menjaga yang namanya norma hukum. Upaya-upaya apa? Kan? Nah, upaya Upaya apa yang harus dilakukan dalam menjaga norma hukum. mana nih? Pertanyaan kan? Pertanyaan sudah. Sanksi. Apa sanksi bagi pelanggar norma hukum? Memberikan pertanyaan pada kelompok Sultan Hasanuddin. Apa sanksi ketika melanggar norma hukum? Ya, apa sanksi ketika kita melanggar norma hukum? Ayo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok Putih akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alah, salah mana kita yang sekira ini. Terima kasih sudah kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Suryadi. Apa sanksi ketika melanggar norma hukum? Masuk penjara. Terima kasih telah jawaban kami dari kelompok Sultan Hasanuddin. Apakah kelompok Sultan sudah puas? Sudah. Sudah? Ya, jadi sedikit Ibu menambahkan. Tadi pertanyaan daripada Cutnya Din, apa sih sanksi daripada pelanggaran norma hukum? Dari kelompok Sultan Hasanuddin menjawab bahwa bisa saja masuk penjara. Bisa saja masuk penjara, bisa juga kena denda. Misalkan yang kena denda tidak memakai helm, apakah itu masuk penjara? Tidak. Biasanya dikenakan denda, ya? Ya, seperti itu. Oke, sudah tidak ada yang mau bertanya pada kelompok Sultan Hasanuddin?
Oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ini tugas individu. Langsung dikerja ya. Ya, Ibu. Silakan.
mematuhi itu kan untuk dilakukan. Oke, sekarang siapa yang bisa merefleksikan kegiatan kita pada hari ini? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini dan apa yang bisa kalian dapatkan pada pembelajaran ini? Ayo silakan kakak. Ibu, Silakan. perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini adalah saya merasa senang karena saya bisa mengetahui pengertian norma, macam-macam norma. Sudah. Sekarang siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo siapa? Saya Ibu. Silakan Brenda. Norma merupakan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat yang dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi norma itu dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. ya mengatur kehidupan bermasyarakat supaya tidak terjadi yang namanya kekacauan. Ya seperti itu. Sekarang siapa yang bisa merefleksikan pelajaran kita pada hari ini? Ayo. Saya Ibu. Silakan. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini adalah saya merasa senang karena saya bisa mengetahui pengertian norma, macam-macam norma, serta sumber-sumber norma. Dan mudah-mudahan saya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi pembelajaran kita pada hari ini mudah-mudahan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, di lingkungan masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi ingat, setiap pembelajaran yang kita lakukan di sekolah atau dimanapun itu bukan hanya sekedar materi yang harus kita dapatkan, tetapi kita harus mampu menerapkan. Itu yang paling penting. Harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ingat minggu depan kita masih belajar tentang norma dan keadilan, tapi dengan sub pokok bahasan yang berbeda. Ya, sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada minggu depan yaitu perilaku sesuai dengan norma. Jadi masih tentang norma, ya, tapi sub pokok bahasannya yaitu perilaku yang sesuai dengan norma. Silahkan belajar di rumah, ya. Jangan banyak bermain. Ingat, anak sekolah itu ada kewajibannya. Kewajibannya adalah belajar di rumah. Ya, saya Ibu. Ya. Oke, pertemuan kita pada hari ini saya tutup dengan ucapan. Oh, tapi sebelumnya berdoa dulu ya. Ya, pimpin doa dulu kata kelas, pimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keputusan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, jadi sekali lagi Ibu sampaikan bahwa silakan perbanyak belajar di rumah, ya. Kemudian nanti langsung pulang ke rumah ya, tidak usah tinggal di jalan lagi, ya. Ya, Ibu. Pelajaran kita pada hari ini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang Ibu.